DPI episode malam ini, Barcelona harus tegas ke Lamine Yamal. Emang rela lihat Madrid juara? Baru awal musim tapi Arsenal langsung difavoritkan sebagai juara. Gak terlalu dini nih. Ini fakta kebangkitan King MU. Selengkapnya hanya di DPI. Tiap Senin, orang yang paling dicari adalah Rizal karena menuntut klarifikasi atas kekalahan Liverpool. Dan Senin kemarin terulang lagi, kejadian lagi. Rizal gimana nih? Kayaknya udah under pressure ya. Setiap Sangat. Senin tuh Dicari ya, dia kalah ya. Terus dada jalan. gemeteran banget sudah kayaknya Rizal ya. Mas, Tapi kan aduh. kemarin katanya itu karena jiwa yang tergoyang ya. Iya. Bukannya yang mentalnya lagi bahaya itu Lamine Yamal, bukan Muhammad Salah kan? Samaan kali ya, lagi samaan terguncang gitu ya? juga tuh dua-duanya. Janjian. Janjian mungkin. Baiklah, inilah dia Mister Transisi kita, Rizal Pahlevi. Hola, let's go. Dan juga hari ini kita akan bahas bersama dengan orang dalam dari Etihad Stadium. Siapa lagi kalau bukan Firzi Idris. Halo. Ya, Selamat siap hormat malam. jalan. Dan pastinya menjadi musuh dari JM tim semuanya. Ini selalu membuat kolom komentar ramai dengan berbagai kontroversial di dalamnya. Siapa lagi kalau bukan Aldi Bawasir. Gayanya udah solid banget tuh ya. Oke, kita langsung masuk aja di pembahasan pertama nih. Kita akan langsung membahas Lamine Yamal. Ini musim kayaknya banyak banget cederanya. Lamine Yamal gimana? Lamine Yamal. Ya, mau. Itu rambutnya ya, Endingnya ketemu gitu soalnya. Biar lebih gimana gitu ya. Lamine Ya kalau Yamal Efrin yang musim ngelakuin mah lucu-lucu aja ya. Kalau kita. Ya, coba lu jawab. Kalau Rizal enggak. Boro-boro. Coba ikutin yuk. Enggak. Enggak. Bro, kenapa Lamine Yamal apa, bro? Ya udahlah, oke, kita bahas ke Lamine Yamal nih ya. Kalau kita melihat di musim ini kan dia kayaknya lumayan banyak cedera. Apakah ini juga yang mengakibatkan performanya ini menurun? Gimana coba? Dari siapa nih? Aldi deh. langsung Oh, nih. Aldi lagi langsung. Kalau gue sih dari awal musim gue udah bilang ya bahwa performa dia di luar lapangan, maksudnya performa dalam arti ya kita sama-sama tahu dia ngapain lah di luar lapangan. Terus puncaknya adalah dia ngomong seperti itu sebelum laga besar, mungkin laga terbesar kedua musim ini sejauh ini. Nomor sisanya adalah di El Clasico di reverse fixture lagi nanti. Dan saat lu ngomong hal seperti itu di depan laga yang sebesar itu, ya konsekuensinya lu akan dapat sorotan. Dan publik menyoroti, dan nomor 2 menyoroti adalah Madrid. Madrid benar-benar menyoroti dan dengan maksimal dan juga dengan positif memaksimalkan apa yang dilakukan sama nih orang, Lamine Yamal gitu. Dan buat gua ini blunder yang besar dari Lamine. Blunder besar karena tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri tapi juga berdampak kepada timnya gitu. Dan ini sebuah kebodohan yang dilakukan. Itu yang buat gua berbeda sama Mas Haryo. Pasti gua berbeda sama Mas Haryo. Selalu berbeda dengan Mas Haryo ya. Gua bilang bahwa yang dilakukan di luar lapangan itu semoga tidak berdampak di dalam lapangan. Kalau Mas Haryo bilang nggak ada masalah. Lu mau di luar lapangan bad boy deh, tapi selama lu main oke, nggak masalah. Terbukti kan pada Terbukti akhirnya? berpengaruh. Gitu. Cuma kan yang di sini kan yang bener terus kan Mas Haryo. Kalau gua bener nggak akan disebut. Jadi yang bener Mas Haryo terus, nggak apa-apa. Kalau lu benar kolom komen sepi. Sepi Tetap aja, sepi, iya. iya. Kalau lu salah, Diabaikan. itu banyak kan. Diabaikan. Itu dia, Oke, diabaikan. gitu. Iya, jadi ya buat gua pada akhirnya negatif di luar lapangan sedikit banyak, dan khususnya di Lamine Yamal banyak sekali berdampak ke sana. Ditambah seperti yang tadi Nona Evelyn katakan, Asik. cedera juga berpengaruh gitu loh. Dan ya paling enggak saat lu punya positive state of mind yang tenang gitu akan berdampak kok ke di atas lapangan. Lihat pemain MU sekarang. Asik gimana nih? Positif banget loh performanya karena emang kau usah jauh-jauh deh. MU banget. Lihat Ruben Amorim. Asik. Ketemu di di Carrington sama supporter, senyum, santai, nampak Iya. sehat. Karena state Nggak of stres mind-nya dia. positif, nggak Iya. stres. Bersih. Lamine Yamal nggak cuma bikin stres di sendiri, tapi juga timnya. Ditambah dengan Pedri yang absen juga nanti kan gara-gara kartu merah. Ya semoga fokus lagi ke sepak bola Lamine Yamal. Karena gue bilang ini mungkin generation talent.
Iya. Ini talenta yang Generational. sangat luar biasa. Jadi sangat sayang kalau disia-siakan dengan hal-hal seperti itu. Iya, Tapi betul. gue curiganya ini ya, Yamal itu kayak gitu bukan hanya faktor dari dia internalnya doang gitu, tapi dari segi pembisik sekitar dia. Lu Siapa curiga itu? mulu, Jal. Lu mah gitu mulu. Karena kan dari agensinya dia, habis itu dari agennya dia itu udah beberapa bulan terakhir udah melarang si Lamine Yamal ini untuk nandatanganin ke supporter ya, yang biasanya itu hal lumrah lah ketika pemain Jersey, ketemu tanda tangan pemain, jersey, ya. ketemu fans gitu-gitu Tunggu, kan biasanya tunggu, melarang dimintain. apa menduitin? Dilarang dan Diduitin. arahnya bakal ke sana. Diduitin karena bakal biaya dikomersialin. pacarnya mahal. Oh gitu. Arahnya. Anak 18 tahun dikomersialin banget nih. Nanti jadinya kalau fans mau minta tanda tangan dia itu bakal ada agen resminya untuk dapetin hal itu. Jadi menurut gue pembisik kayak Yamal nih juga harus kita perhatikan nih. Ini udah Kayaknya bilang, ada sesuatu. justru gue bilang dari awal musim juga gue bilang dia harus mengganti PR-nya, Agennya nih. agentnya. Iya, Itu yang PR-nya gua- kan dia PR-nya tuh terpisah sama agennya ya. Jadi dia PR company-nya PR-nya. ada namanya The Underdog. Itu untuk ngurusin Nama aja comms Underdog. sama comms sama marketingnya dia. Iya. Jorge Mendes Publicis ada. ya. Itu dia Jorge Mendes agen dia sejak 2023 ya menggantikan Ivan de la Peña itu mengurus segala hal Gestifood itu ngurus segala hal soal Lamine Yamal kecuali itu tadi marketing sama com. Sementara dia ada satu tim lagi Adidas itu ngurusin semua hal kebutuhan dia. Jadi Adidas tuh punya dedicated team untuk Lamine. Itu sama kayak si Messi. Jadi dia diurus tuh sama 3 orang itu. Nah, masalahnya sekarang Barcelona kabarnya gue nggak ngerti kenapa bukan Barcelona sendiri yang gerak ya, tapi Barcelona meminta pihak-pihak itu untuk lebih mengawasi si Lamine. Misalnya Lamine kan terlibat di Kings League juga ya, liga sepak bolanya si Pique. Influencer itu ya. Iya, Pique yang isinya influencer bla 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 dan lain-lain. Nah, dia sering datang ke acara itu, bahkan dalam keadaan cederanya dia itu. Ya. Apa-apaan. Udah gitu dia sering dia jadi BA suatu perusahaan smartphone lah. Dia tuh seharusnya bikin appearance nih Selasa ini kemarin. Iya. Setelah El Clasico. Nah, tapi setelah Barcelona minta Lamine ngawasin lah kegiatan di luar lapangan, ya dia akhirnya nggak jadi datang. Padahal tadi dia disuruh datang sama influencer Spanyol Catalunya. Dan sedangkan dalam sisi itu udah mulai ada perbaikan dan katanya dia bakal tampil. Dia tuh suka kayak wawancara nggak jelas sama streamer ya, Gen Z Tweets banget gitu ya. Iya, maksudnya bukan yang sama media tapi kayak sama streamer. Tadi dia ada jadwal tuh sama streamer Prancis. Dia bilang katanya bakal muncul interviewnya minggu ini walaupun direkam minggu lalu. Nah, itu akhirnya si streamer Prancis itu bantah bakal ada wawancara ini. Mungkin ya habis kejadian-kejadian di El Clasico. Karena kejadian-kejadian di El Clasico itu walaupun ya si Hector Ford temennya yang lagi di LC sekarang yang lagi dipinjamkan nanti Barcelona akan ketemu LC, maka diwawancara dia bilang sebenarnya Lamine tetap kok fokus, tetap kok dia punya dia sadar misinya apa, cuman kan apa yang terlihat di lapangan kan apa yang Turun. tersaji kan, jadi bukan apa yang dia omongin tapi Yeah. what we see on the pitch, apa yang kita lihat hubungannya. Saking-sakingnya sampai direktur tekniknya timnas Spanyol si Aitor Karanka ini bicara nih karena kurang dari setahun lagi timnas Spanyol kan akan main di Piala Dunia. Harapannya habis mereka juara Euro kan mereka bisa juara dunia. Karanka sampai harus ngomong friction antara Dani Carvajal sama si Lamine Yamal itu gimana. Tapi dia sejauh ini mengakui bahwa masih kondusif aja, masih tidak ada apa-apa karena timnas Spanyol pernah punya pengalaman buruk soal ini sejak eranya Mourinho di Real Madrid di mana mereka katanya kayaknya jadi dulu itu benar-benar bukan kayaknya emang jadi bitter feud banget sama Barcelona dan itu berpengaruh ke timnas Spanyol. Jadi media-media Spanyol nggak pingin hal seperti itu terjadi lagi. Rivalitas Madrid Barcelona oke, tapi jangan sampai ke bawah ke timnas Spanyol yang lagi dalam red track nih sama De La Fuente. Bagaimana mereka habis dari juara Euro sekarang target realistisnya adalah realistis sangat. juara dunia. Jadi itu makanya inner circle-nya juga diperhatikan. Selain Jorge Mendes ada bapaknya yang orang Maroko yang dikatakan saking usianya nggak beda jauh malah dilihat sebagai kakaknya. Dan soal buang-buang duit, mereka baru mau beli nih rumahnya si Shakira sama Gerard Pique di kawasan elitnya, mentengnya Barcelona sana, 10 juta euro kabarnya. Nah itu dia akan move in tuh sama pacarnya si Nicky Nicole itu. Ada 2, jadi rumahnya tuh mansion gitu, ada 2 kompleks. Satu dia tinggal sama Nicky Nicole itu, satu untuk saudara sepupunya sama ininya adiknya ya, dia punya adik dan beberapa orang yang dekat lah sama dia. Jadi inner circle-nya itu ya benar kata Rizal harus
lebih menjaga dia ya, bukan mengeksploitasi dia, tapi menjaga dia. Karena gue nggak ngerti dalam hal ini kaitannya Barcelona gimana apa yang mereka lakukan. Tapi ya Barcelona punya history nggak merawat dengan baik talenta mereka. Dembele nggak mereka rawat dengan baik, Ansu Fati nggak mereka rawat dengan baik. Nah ini kita lihat harus ada perubahan dengan si Lamine ini, dan nggak bisa mengandalkan ya udah nih lu agen lu bantuin dia, lu marketing comms hati-hati dong dengan image Barcelona dia. dong? Ya Barcelona harus jagain. Jagain seperti apa? Betul. Ini Terutama pemain profesional Hansi loh. Ini pemain profesional yang punya agent yang tadi direncanakan sama Virzi, nggak cuma agentnya doang, tapi ada 3 pihak besar Yang Adidas ngurus dia. bukan hal kecil loh, Adidas ini big thing loh. Iya. Terus juga tadi ada gue Iya. tahu juga Jorge PR-nya. Mendes. Jorge Ini Mendes. agent sangat mungkin agent terbesar sekarang. Iya, lah, super udah agent. living Super legend. agent gitu kan. Ronaldo juga dia kan. Ronaldo, Living iya, Jorge Iya kan? Mendes semua itu Wolverhampton semua dia. Dia semua. Artinya bukan agent ece-ece. Iya, semuanya udah yang terbaik juga. Dan kalau lu menuntut ya ini Barcelonanya harus involve dong. Nggak perlu, ini pemainnya. Tapi sebagai klub Barcelona harus involved. Tetap Barcelona pemain cukup mereka. tinggal ngasih sanksi. Iya. Tugasnya Barcelona cukup tinggal ngasih sanksi Nah, kalau cuman nggak perform. nggak bisa ngasih sanksi juga karena kalau gue baca di bukunya Soccernomics itu ya, bagaimana cara klub membuat para pemain mereka nyaman itu Beda-beda, juga iya. berpengaruh, dan itu beda-beda, dan itu yang sebenarnya aspek yang nggak terlalu dilihat dari sepak bola. Jadi ketika Michael Owen dan beberapa pemain Real Madrid dulu gagal, itu ketika itu di buku itu disebutkan bahwa mereka itu cenderung ya udah lu udah nyampe nih ke sini, lu udah kita beli, lu cari sendiri dah rumah, lu cari sendiri hal-hal kecil kayak gitu loh. Nah sekarang itu klub-klub yang merawat pemainnya dengan memberikan mereka ya supir, ya Lamine kan Fasilitas belum ya. bisa nyetir ya, dia kan disetirin sama Bocah ya, temennya itu yang usianya 5 tahun lebih tua dari dia belum punya SIM, dia kegiatan-kegiatan di luar lapangan juga banyak, itu harus ada yang ngadakan. Kok bisa kan? dugem belum umur segitu? Bisa diatur lah kalau itu Bisa mah. diatur, apalagi kalau kok punya bisa- kapal pribadi Iya, kok kan bisa? Kalau hal bebas. kayak gini iya. gue yakin ini harus dari Yamalnya dan juga dari Iya. segala. Tapi dari Yamal dan gue langsung teringat momen Mourinho dulu ya, yang dia langsung nyeramahin Dele Alli tuh. Dele Alli kayak kelihatannya nolak banget gitu. Tapi Mourinho pernah bilang, Iya. yesterday I was 18, now I am 50. Jadi dalam artian sepak bola tuh Cepat, berkarir jalannya cepat. Cepet banget, Yang jangan di- di atas iya. angin terus Don't- gitu ya. or nothing. Don't Or take it nothing. for granted. Jadi di karir nih sepak bola itu nggak panjang dan Yamal harus hati-hati. Karena Betul. kalau lu lihat rekam jejak tadi yang udah dikasih sama JM ya dari cederanya tiap Cederanya, musim itu udah iya. mulai Oke. mengkhawatirkan loh. Itu Ini- tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Itu bener ada cedera bagian itunya. Ada, itu dari awal musim udah berasa di area itu Iya. tuh, dan belum pernah 100% sejak Terus momen Nicole nggak itu. tanggung jawab. Kita nggak tahu dapat Oh. dari mana dia hal Iya, begitu ya, iya, tapi iya. itu mungkin efek overuse kali. Efek overuse. Apanya? Euro, La Liga, main terus. Oh, iya, Lu paham capek, terus. capek. Kebanyakan main. Kirain Di Aku atas sama lapangan. Agus Binder, Di atas dia nggak lapangan. tahu apa itu overuse. Oh nggak tahu Oke, Bung oke. Minder. Dan nggak mau tahu apa Ini itu Binder. kebanyakan main di Kebanyakan- atas Oh, lapangan. kebanyakan Di atas lapangan, Di atas bukan di lapangan. atas. Karena kan La Kebanyakan Liga, main. Euro itu nyambung Bukan di atas tuh. ini Oh, ya, bukan. bukan di atas yak ya. Bukan, apalagi pindah Nyambung. bar. Kebanyakan Enggak. main di game di atas Oh, lapangan. main Dengan di game. dengan intensitas tinggi. Oh, ala intensitas Hansi tinggi. Flick. Intensitas tinggi. Oh, ya Intensitas ampun. tinggi ala Sopan Hansi banget ya Sal ya. Iya, Oke. iya, ngamin. Kita simplify aja nih ya. Jadi intinya sih kalau bisa Iya. disebutkan dalam satu kata ya ini star syndrome ya, balik lagi ya. bisa Nah, aja. kita mau bandingin, kita mau lihat dulu grafis perbandingan antara Mbappe dan juga Lamine Yamal. Kita lihat nih bedanya yang udah jadi bintang sama yang ongoing dan kayaknya udah star syndrome duluan. Oh. Let's see. Tuh. Musim ini berarti ya, di musim ini ya, Tuh. 13 game banding 8. Nggak fair. Selain dari Gue bilang cedera, nggak fair. gimana maksudnya? Kalau gue bilang nggak bisa yang kita lagi pembahasan Mbappe. ini adalah performa di luar lapangannya itu kan, sampai harus tadi tim Adidas, Iya. tim Jorge Mendes, itu tim bagian dari luar lapangan. Ini adalah performa Dan- games, ini football, ini sepak bolanya gitu. Tapi dia kan Dan pemain sepak Mbappe bola itu bukan artis. Fase Sekarang dia karirnya artis. beda. Mbappe itu fase karir Iya. Mbappe udah lewat dari Satu itu, Monaco, dua udah itu. lewat Paris. Melewati apa fasenya udah Lamine lewat sekarang, iya, gitu. udah lewat kebintangan dia, udah lewat. Dan Mbappe juga pernah bikin presiden turun tangan kan ketika saat itu Iya. dia harus bertahan di PSG. Jadi emang Presiden kalau secara Sarkozy. dibandingin ya beda, karir pathnya Iya. pun beda, Kurang ya? di timeline Nggak pun fair. beda. Tapi apa yang harus Yamal lihat ya harus contoh Mbappe. Ketika apapun yang dia tempuh di PSG Pindah itu klub kan berarti? berat juga gitu. Pindah Bukan pindah klub. klub ya, Oh. tapi apa yang dia tempuh di PSG itu berat semua sebenarnya. Dia pernah diasingkan sebulan atau 2 bulan sama Luis Diturunin. Enrique, disuruh latihan sama tim B. Itu menurut gua harus jadi faktor latihan, jadi hal yang sesuatu yang jadi benchmark gitu kalau lu bisa bounce back itu dalam karir. Dan Mbappe kan selalu angkanya tiap musim dia angka kayak begini. Bahkan musim lalu, musim perdananya, musim terburuk dia mungkin, tapi angkanya Golnya tetap 30 gol bagus. gitu. Dia Iya. tetap bisa level individunya bagus. Tapi kalau Yamal
ini terus-menerus kayak begini, Mbappe kan nggak ada yang cedera kayak mengganggu dia tiap Iya. musim ya. Tapi kalau Yamal kan udah mulai terganggu oleh cedera gitu. Jadi gue khawatirnya faktor itu tuh. Cedera Mbappe bisa aja nggak tuh- membawa dia Gini aja, berubah hal bakal kayak ada gini. di level Ronaldo dan Messi apa enggak? Nah, Lamin. Kalau gue bilang jelas enggak. Kalau dari skill gue bilang iya. Dari skill Bisa. ya. Tapi dari Gua karakter, bilang gitu. enggak. Karakter, level, longevity. Enggak sih. Karakternya gimana, itu Firzi? yang Longevity? mengkhawatirkan. Longevity, ya lihat aja cederanya udah masanya banyak base sekarang. dia ini udah Iya, bagus base dia banget udah loh. cedera. Rekor dia tuh udah ngalahin rekornya Messi, mungkin nyamain rekornya Ronaldo. Tapi kalau dia nggak bisa menghargai dan mensyukuri apa talenta yang didapat, nggak lama cuy. beda cerita ya. Ronaldo pernah pesta sama mijet? Asik. Nggak pernah. Pesta Di dan- umur Di umur dia. di umur Pesta sama sehijau mijet itu, ya. gue rasa enggak deh. Ya, iya. Pestanya pesta Sama orang sih paling kerdil nggak. itu Iya. nggak pernah kan? Iya. Iya benar. Iya, kan Aduh, nggak pernah. itu kan. Oke deh, oke deh, nggak sedap. apa-apa. Ini memang menjadi perbincangan yang hangat dan juga jadi orang-orang pada bertanya-tanya. Tapi yang pasti memang kalau kita lihat dari Kylian Mbappe sendiri di musim ini, di La Liga musim ini bisa dibilang created chances terbesar ya, tertinggi ya. Ya. Itu luar biasa, kita harus salut dan semoga Lamin juga bisa melihat ini sebagai salah satu contoh yang baik. Kita bergeser dulu nih ke Premier League ya setelah ini. Tapi sebelum itu Evelyn pingin baca-baca dulu komen-komen yang masuk. Yes, ini ada dari Agus Waluyo. Tapi mental Yamal keren sih, berani bacot dulu sebelum bertanding. Dan inilah yang bikin seru duel Barca dan juga Madrid. Ya buat dia seru. Seru. Tapi emang matchnya kemarin gue akuin Panas, seru. bagus. Seru. Gue Cukup. akuin. Banyak bumbunya ini kemarin. Di luar itu secara permainannya pun bagus dan ternyata ngalahin Super Bowl apa gitu jumlah Oh, selalu. Super Selalu. Bowl Itu yang meledak ya. Selalu kalah itu. Karena semua mungkin pada menanti banget gitu Iya. ya. Oke, dari M. Fahrudin Farud katanya. Betul. Ya, emang El Clasico. seharusnya El Clasico ya kayak gini. Udah 5 tahun El Clasico kagak seru, soalnya gak ada gelut-gelutnya gitu. Satu lagi deh, satu lagi. Wah, ada panjang Lu nih ya. main nonton Smackdown. Biar Kalian seru dan nanya. gelut ya. Iya. Afu_M Radila. Guler dan Huijsen main bagus. Tapi, Guler dan Huijsen main bagus, tapi kerasa masih mentah ya. Di tengah solidnya seperti apa yang dibilang sama Pak Levino. Nih. Asik, Rizal. Iya. Harus ada Kamavinga di situ buat imbangin lini tengahnya Barca nih. Cuma depan agak buang-buang peluang. Secara permainan Barca ini kan dikuasai bola ya, tapi Madrid yang sebenarnya masuk terus ke pertahanan lawan. Meskipun Madrid gak pegang bola banyak, tapi lebih membahayakan ketika sudah pegang bola dia langsung masuk dan membuat kocar-kacir back Barca. Sayang ya, kipernya Barca lagi harum karena pakai parfum kalau kata Wow, Mas Sabto. Mas Sabto. Ini berarti. Ini. Gimana? Respon dulu Kak Firzi. Enggak, gue nyorotin rivalitas ya. Kita kan udah lama ya masuk di era media sosial ini. Gue rasa banyak pemain, banyak atlet lah, bukan hanya pemain bola. Takut untuk punya rivalitas kayak dulu. Kalau kita lihat rivalitas kayak dulu ya, Roy Keane sama Alvin Haaland sampai kakinya patah lah apa segala, itu kan ngeri banget. Tapi ya rivalitas dulu tuh kayak gitu, Patrick Vieira, Martin Keown versus Ruud van Nistelrooy, Roy Newcastle Keane. setim rival. Newcastle berantem Boyer, sendiri. Boyer. Iya. Lee Bowyer. Iya, Lee Bowyer dulu. Kalau ngomongin MotoGP ada Marc Marquez sama Valentino Rossi yang lagi diangkat lagi rivalitasnya. Sebenarnya rivalitas gini yang bikin bumbu pertandingan dan sports itu lebih membara gitu, karena sisi emosional dari seorang supporter bola kan juga melihat tim kita ada yang bela tim A, ada yang bela tim B. Jadi mereka aduan wajar gitu. Ya ini sih sebenarnya back to old school rivalry gitu loh. Jadi jangan jadi generasi lembek Yang juga yang permisif kalau untuk- ngelihat kayak gini langsung jangan berantem dong. Jangan gitu. berantem. Enggak Justru gitu. serunya Justru gitu ya. rivalitas kayak gini. Firzi yang seneng harus dong ada. Sunderland naik berarti ya. Oh seneng banget Ah, dong seneng justru banget. itu iya, Dan karena Sunderland di rivalitas atas itu. Newcastle lagi. Di atas Ah, Newcastle, bener. Itu hal yang kita senang ya. Gue setuju sama Mas Firzi Iya. karena kan Roy Keane juga sering nyorotin lu rival tapi setelah game lu peluk-peluk. Lembek. Iya, It's a it's a derby. It's a Fair derby. play, Dan iya. juga kemarin juga kayaknya setahun terakhir ya. Gue soroti setahun terakhir rivalitas tuh mulai ketemu bubunya lagi tuh. Bola udah bukan hanya jadi PR mesin lagi, tapi sepak bola sekarang udah banyak komen yang ceplas-ceplos juga. Kita ngeliat Haaland di banter sama seorang anak kecil kayak Luis Kelly. Oh, iya, Arne iya, Slot iya. bilang Newcastle tim kecil. Sorry, Iya, bukan iya, itu iya. bukan apa-apa ya, itu yang Slot Enggak cuma apa-apa, Isak aja sana. Enggak apa-apa. Udah mulai nyelip-nyelip musim nih. transisi. hal kayak gitu sekarang Kalau udah mulai transisi kalau berduka. mulai hidup Transisi lagi berduka, gitu. iya, iya. Rivalitas kayak gitu udah mulai hidup lagi, jadi pemain dan pelatih udah mulai banyak yang ngelempar bumbu-bumbu kayak gitu, dan itu exactly yang kita butuhin sekarang. Iya, Jadi betul. udah mulai Biar- sembuh nih sekarang nih bola. Betul. Jadi rivalitas ini selama boundariesnya sehat
sehat gas aja Gas gitu ya. aja. Yang Ya, penting sedikit nggak sehat juga nggak apa-apa. Iya. Yang Oh, penting yang nggak sedikit. sehat ya kayak McGregor sama itu Iya, si Khabib. Khabib sehat apanya tapi Sehat apanya. tapi bikin UFC naik banget nih. Oke, nah ini Evelyn mau bahas lagi nih hal-hal yang ini ya sehat atau Kalau tidak rivalnya sehat. Evelyn siapa sih? Kenapa? Rivalnya Wow. Evelyn. Saingan. Saingan, aduh. Senyum. Jangan aja. deh, jangan dibuka di sini deh. Merah langsung. Langsung merah di sini ya. Oke, sesuai janji tadi kita akan langsung membahas Premier League dan ini sehat atau nggak sehat? Arsenal baru di pekan ke-9 ini udah digadang-gadang menjadi juara. Ini sebuah prediksi yang terlalu cepat atau memang semenjanjikan itu karena secara tim ini emang bisa dibilang tim terbaik, ya kan? Coba gimana dari siapa dulu nih? Aldi lah udah pasti siapa Yaudah, Aldi lagi? deh, kasih lah. Yang bilang Duta Sal. paling besar persentasenya juara siapa sih? Betting House. Tuh, kita lihat tuh. Opta juga Opta. Arsenal offensive 66% kan Naik katanya. terus ya. Dasarnya apa? 66% Itu 3 gol Ina, konsi itu itu ini sepak PL bola. rank 1 Dari David Raya gila coba. cek Ini cek 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 sepak cek. bola, anything Bro, can happen. gila ini angka-angka ini bakal mecahin rekor clean sheet 15 Chelsea. apa Tertinggi. kebobolan Amin, jumlah amin. golnya 15 Chelsea gol 2004. Chelsea ya On track ke 2004. 12 gol. On track ke Amin, 12 amin, gol amin. ya. Cuman lihat buat dong itu. Wah, ini sih tinggal nunggu waktu ini. Ini merendah Buat- gimana sih? buat- Di? Number one. Buat Number one. Juara. Takut Ayin apa Setelah gimana nih? 22 hari. Oh, pengertian takut lain dia. Takut apa? Angin. Takut Ayin. Cuman gini ya, tetap yang membuat sepak bola khususnya Premier League itu ditonton sama worldwide adalah Itu, lihat angka-angkanya tuh. ketidakpastian. Angkanya. Iya sih, bagus emang sih. Harus disorotin. Harus dulu ya. disorot itu. Disorot Ada itu. terus itu. Masih ada terus nih. 6 clean sheet. 6 clean sheet. Iya. turun, 5 beruntun. turun. Kebobolan Gila, terkecil gila. loh. Kebobolan 9 Premier game yang League. clean sheet nggak normal. Iya, normal nggak jalan. normal ini. Ya. Kaget ya. Nggak bisa Cuman apa-apa. gini, ini bisa menjadi hal yang sia-sia. Kalau Bahwa Arsenal 2 musim lalu juga kalau nggak salah rekornya baik juga gitu. Tapi saat mereka waktu itu yang edisi yang kedua itu adalah kehilangan Saliba. Momen Hingkapie. sekarang kan kehilangan itu udah mulai di Tumble. tambal dengan udah ada masukin- pengganti yang yes, cukup gitu. imbang. Cuman gue sebagai fans kalau tetap begini ya bulan Februari bikin visa. Yes. Jelas sih. Ya enggak? Jelas. kita berangkat ya, Evelyn, ya kita enggak? nonton. Kita, ini juga Rizal sama Kalau Oh, kirain senang jangan Evelyn ngegas doang. dong di. Kalau senang jangan ngegas, tunjukkan aja. Loh, kan gue dibilang gue kalau bahas Arsenal gak objektif. Oh iya. Iya. Ya kan? Cuman lagi-lagi Premier League tuh anything can happen. Bukan nggak mungkin MU bangkit. Waduh. iya. Bukan nggak mungkin loh MU bangkit. Jadi belum bangkit sekarang? Belum lah. Oh, belum. Baru menang. 3 kemenangan beruntun. Lawan Nanti Ya, dibahas. Nanti dibahas. Brighton. Nanti dibahas. Oh, Ini nanti dibahas. Arsenal Ya, dulu. ya, ya. Kita spotlightnya Sebenarnya gini, Arsenal dulu. musim ini maksudnya kan ini baru awal musim dan lain-lain. baru. Tapi yang kita lupa ini adalah musim udah 24% loh. Udah 25% dan lihat lawan-lawan yang udah dihadapi Arsenal dari 9 pertandingan itu. It includes Chelsea, it includes Liverpool, Man United, Newcastle away. Ini bukan lawan-lawan yang Mudah Arsenal loh. gampang kalahin dulu, bahkan kalah juga mereka dan clean sheet juga. Dalam 4 pertandingan terakhir Arsenal hanya concede 2 tembakan on target. 1 dari Thiago Almada itu lawan Atletico Madrid pas Arsenal udah unggul 4-0 dan 1 Eddie Nketiah lawan Crystal Palace pas sudah menit 70. Dan itu bukan chance yang mengancam lah. Kalau memang musim ini jalan seperti seperempat awal di mana pertandingan-pertandingan ditentukan oleh finest margins, oleh clean sheet, oleh gol-gol dari set piece, siapa lagi di liga ini yang lebih baik Dari dari Arsenal. Kok Asik. senyum-senyum? Senang banget nih Asik. kayaknya nih. Asik. Ini valid ini. Valid Dan- gitu. dan Jadi udah bikin visa dari sekarang sih. Ya, Ayo, buset. ayo, Mending tadi. dari sekarang. Oh iya, 6 bulan. Dari sekarang. Habis dong. Gimana? Rizal ada pernyataan yang lain? Gue tebelin lagi ya kalau Tebelin. gue ngeliat salah satu indikator tim jadi juara itu kalau bandingin di jadwal yang kita lihat di musim lalu. Oh, bukan dari para pemain yang dibeli ya, bukan itu ya? faktor Oh. Enggak, juga, oh, tapi kira faktor para lainnya. pemain yang dibeli. Oh. Kaget gue. Tengahnya dari Evelyn. Biasanya diserang dari sini. Dari sini. Bukan dari pemain itu faktor. Tapi kalau Arsenal jadwal di musim lalu, gue contoh 5 jadwal lah ya. United away, West Ham home, Fulham away, Fulham away. habis itu Liverpool away itu masih hilang lah ya. Tapi ada game Newcastle juga, away ya. Newcastle away. Ya. Itu tipe game yang di musim lalu Arsenal dari 5 game cuma dapat 3 poin. Karena mereka seri di kandang lawan siapa tuh ya? Everton Iya. musim lalu, habis itu Fulham juga seri, tapi di musim ini mereka bisa menang di Craven Cottage, mereka bisa menang di St James Park,
Mereka bisa menang juga di Old Trafford yang mana musim lalu mereka seri. Jadi 3 banding 15 poin. Itu gap yang menurut gue masif banget dibandingkan dengan musim lalu. Jadi Arsenal peningkatannya udah drastis banget. Titik-titik di mana mereka musim lalu kehilangan poin musim ini udah nggak terjadi lagi, udah diperbaiki. Dan musim lalu kan Arsenal sebenarnya kalau urusan mencetak gol, gue selalu bilang nggak ada masalah mereka. Karena musim lalu mereka hilang poin justru 21 poin dari situasi unggul. Tapi di musim ini mereka kalau udah unggul 1-0 rasanya sulit ngebayangin tim tuh bisa Kayak Liverpool dulu. Mentalitasnya ala-ala itu. Kayak Sulit gitu. untuk tim bisa balikin keadaan gitu. Jadi Arsenal kalau udah nyetak 1 gol, gue rasa sulit untuk bisa ngeliat mereka Dikejar tuh keadaannya- susah gitu ya? Dikejar susah banget. Itu kekuatan utama mereka. Dan gue ngeliat sekarang semua pelatih, semua tim benchmarknya tuh main kayak Arteta sekarang. Udah bukan lagi kayak Pep Guardiola. Musim lalu tim kecil kayak Southampton pun main build up dari bawah. Mau Burnley kayak Southampton kayak. Tapi tim sekarang dengan data yang disajikan sama Opta, long ball udah meningkat drastis banget. Bahkan 20% dari top skor musim ini datangnya dari set piece. Semua pelatih pengen jadi Arteta sekarang. Asik. Itu jadi benchmark Asik. menurut gua karena tadi data yang disajiin dari segi gol dari set piece mereka peringkat 1, tapi kalau dari segi gol open play mereka ranking 17 ya. Which is nggak terlalu berpengaruh di situasi ini Tahu karena kenapa? Gue jelasin nanti. karena sekarang set piece udah jadi dewa banget. Iya. Dan tim-tim yang tadinya nyaman ngelakuin itu sekarang udah jadi kesulitan. Kayak Liverpool contohnya, korban dari set piece dan juga long ball. Iya. Jadi pelatih sekarang pengen semuanya jadi Arteta, dan itu salah satu cara yang harus dilakuin. Dan menurut gue sulit untuk ngelihat cara kayak gini tuh ada antitesanya lah. Iya. Dan sulit Gua buat ngeliat tambahin Arsenal tadi berhenti soal Rizal. sekarang. Kenapa sekarang Arsenal dan juga tim-tim, khususnya Arsenal ya, golnya banyak dari set piece gitu. Karena saat menghadapi Arsenal, ini khusus saat menghadapi Arsenal aja ya, lawan-lawan itu memilih untuk deep sedalam-dalamnya, mundur sedalam-dalamnya, low block, slow block, low blocknya. Tadi gue lihat statistiknya bagus, gua retweet dan juga gue tulis di Twitter gue juga. Bener-bener ada 20 tim di Premier League itu seberapa jauh lawan, seberapa tinggi lawan saat bertahan. Dan saat Arsenal itu jauh bertahan itu mundur banget. Itulah kenapa. Jagain banget gitu ya? Mundur banget, iya. Jadi memilih untuk Takut. ke belakang aja, gitu. Tadi kalau Virzi bilang takut, ya mungkin Iya. karena open play Arsenal dimiliki oleh pemain-pemain yang Lewis Kelly, Calafiori, belum di depannya gitu kan, ada Declan Rice, Zubimendi, Merino, depannya lagi Saka, Trossard sekarang yang excel banget, dan juga Gyökeres yang pandai mencari celah dan udah bikin gol juga gitu. Orang bandingin Gyökeres dengan Isak, Sesko, siapapun, Pedro, paling banyak bikin gol Gyökeres loh. Orang terlalu fokus pada ini orang nggak bikin gol, lihat 5 gol. Dan itu dia kenapa sekarang golnya dari set piece, karena emang saat open play mereka memilih untuk low block dan set piece Arsenal dimanfaatkan. Kalau orang belajar juga, oke, Arsenal bakal pakai set piece. Ya lu latihan defending set piece dong. Sesimpel Belajar dari Arsenal juga yang bisa dibilang musim ini pertahanannya termasuk yang terbaik dong. Hanya dengan 123 juta pound saja paling sudah baik. terbentuk pertahanan segitu solid. Dan ini mengulang juga mungkin ya salah satu teori klasik yang bilang kalau permainan terbaik itu mungkin tim terbaik Iya. juga dimulai dari Pertahanan. ya. Iya. Penyerang yang bagus memenangkan Pertahanan laga, yang kuat. pertahanan yang bagus memenangkan liga. Liga. Asik, Betul. sek, ulang. Coba kamera zoom dulu, Bukan gue ngomong itu Arrigo Sacchi. Ada Arrigo, iya, iya. Ulang lagi. Iya, Ulang kalau lagi gimana? defender atau pertahanan yang baik itu penyerang yang Penyerang baik itu memenangkan laga. Tapi kalau pertahanan yang baik itu memenangkan turnamen atau liga. Ais, gimana? Jawab Cuman Vincent. belum pasti juga. Dan Ada gini, sandaran. kalau Betul. emang terus kayak gini, Gabriel nih bisa jadi PFA Player of the Year ya. Dia bisa jadi back ketiga yang menangin penghargaan setelah Van Dijk John dan Terry sama Van Dijk. Iya. Bisa jadi karena peran dia tahun ini gue bilang lebih gede dari Saliba sih. Gue nggak tahu leadership dan lain-lain ya, tapi secara impact di lapangan dari set piece dan dari lain-lain, menurut gue Gabriel masih Dan lebih cedera tinggi sekarang dari Saliba yang katanya lain. kan. Apalagi nanti malam Iya. ketemu Brighton di Carabao gitu kan. Liverpool juga ketemu Palace di Palace, Carabao. iya. And again. Itu laga yang penting loh Zal. Sangat Itu buat sangat penting Palace. kemenangan Bounce di back. Carabao tuh sangat penting sekarang ya. Kondisi sekarang. At Nanti this kita akan point, bahas at this nih point. jadwal di Kita Carabao masih Cup main ya. sih, ada yang udah nggak main di Carabao soalnya. Dari Belum, ronde kan? 2. Iya, Dari ronde Enggak, 2 Fulham ada yang dari Oh, ronde Jilik. 2. Iya, ronde 2 ya. Grimsby Grimsby main anjir. Gugur iya semalam. Enggak. Oh, gugur dari Iya. malam ya. Oh iya iya. Tersingkir. Fulham harus ada penalti sama Fulham sama Grim- Wycombe. Iya, Sayang 5-4 sekali ya. Iya. tersingkir. Lagi balik ke Arsenal Iya, lagi. balik lagi ke Arsenal nih. Ini gue bilangnya ini faktor Zubimendi di musim ini juga pelengkap ya. Kalau kita bilang Gyökeres pelengkap puzzle, tapi hadirnya number 6 itu yang membedakan antara Liverpool dan Arsenal. Kenapa gue bilang Liverpool? Karena pesaing lah antara mereka. Iya dong. Persaingan. Gue jadi ngerti kenapa slot di musim pertamanya tuh ngincarnya Zubimendi. Karena Liverpool tuh butuh passer kayak dia, tipe pemain yang bisa jadi passer, bisa tahu tempo kapan ditinggiin, kapan direndahin. Sedangkan Gravenberch itu kan dia bagus sebagai number 6 tapi sebagai carrier.
Dia bukan tipe yang breakthrough passing, bukan breakthrough ngasih umpan terobosan gimana-gimana, tapi dia lebih ke satu dimensi permainan dia yang bagus kayak begitu. Tapi kalau tipe kayak Zubimendi, lu punya full control gitu di tengah. Ini karakter yang beda banget dari Partey, yang lebih ke crasher dia kali ya, bisa tembakan dari luar kotak penalti juga, tapi ini upgrade banget soal Kenapa Liverpool nggak ambil Zubi sih? Karena waktu itu dia belum siap untuk cabut waktu Belum itu. siap untuk cabut. Itu gue Tapi BT-nya itu juga tuh. Dia Iya, bilang iya. katanya mau Gimana? setia sama BT lu gimana? Sociedad. Sebel gitu. coba-coba Gimana? diekspresikan. Gimana? Cengeng juga tuh ya gitu. Aku siap Tapi banget. ini menarik nih, tadi yang Zubi. dari Rizal bilang mengenai full control. Iya, itu Nah, memang. ini mungkin hal yang sangat-sangat di-highlight juga dari Mikel Arteta ya. Bagaimana fleksibilitas di musim ini tuh luar biasa juga. 5,5 musim. Dan Arteta bisa dibilang juga memiliki kedewasaan taktik. Bisa nggak kalian jelaskan kedewasaan taktik Mikel Arteta tuh kayak gimana? Siapa yang mau duluan? Gua. Dialah. Langsung. Arsenal pernah ya dalam beberapa musim tadi dijelasin 5 musim setengah bisa bermain selama 90 menit itu di final third lawan. 90 menit. All attack bisa. Apakah menang? Belum tentu. Oke, kedua, Arsenal bisa main tapi baru masukin ganti itu di menit 80, 85. Itu pernah dan sering banget 2-3 tahun yang lalu. Tapi sekarang Arsenal memilih untuk oke, kita punya target, kita punya gambar besarnya. Kita mau ngapain? Kita mau menang. Oke, kita nggak harus selalu pegang bola, kita nggak harus selalu all out attack. Kita bisa mengganti pemain di awal babak kedua. Mungkin sebelum itu. Itu yang tadi Evelyn bilang, kamu tadi bilang soal fleksibilitas. Itu benar-benar ditunjukin di atas lapangan dan bahwa sekarang Arteta tujuannya jelas, yang penting menang. Bukan lagi laga menghibur, bukan lagi Arsenal yang bermain menyerang tapi nggak menang. Tapi gak apa-apa deh, mau kayak George Graham, boring-boring Arsenal, it's okay. Tujuannya sekarang gelar. Kalau bilang Arteta bisa nggak bikin Arsenal main menghibur, udah checklist kok dari kapan tahu. Si Arteta tuh ganti backroom staff nggak sih? Kayak soalnya si City kan ganti kan, Pep dengan Henze. si Landers, Henze datang. si Slot juga ganti kan. Iya, iya. Ada nggak Bronkhorst. perubahan selain Henze? Yang gue takutkan sebenarnya itu Asisten. si Albert Swevenberg kan cabut itu. iya. Cuman enggak. Jadi masih ada Soalnya ditambah kayak Gabi Henze. Gabi Hanze ya kayak gitu tuh sebenarnya bisa bikin perubahan Iya. subtle yang akhirnya berpengaruh gitu. Kayak City sekarang mainnya long itu Iya. kan pasti Pep bukan Linders, bukan atau- Pep ya bukan Iya, si Kolo Pep Toure Pep. banget itu. Bukan Kalau Florentino Toure Pep. iya, kalau Kolo Toure. Toure iya makanya itu kan ada pengaruh-pengaruh dikit yang mungkin nggak kelihatan. Tapi sebagai pelatih ya masukan input dari second Pembisik kalau kata Rizal. Pembisik. Konteksnya iya. Yamal dong itu. Konteksnya Ya. Yamal, Tapi ya. faktor itu ya, kedewasaan itu gue rasa terbentuk dari ya 5,5 tahun terakhir yang juga Evelyn tadi sebut gitu. 3 tahun terakhir mereka finish peringkat 2. Itu gue rasa Udah di cukup musim lah ya ini waktunya udah ya. cukup dan diakumulasikan kekecewaan mereka di musim ini gitu. Mereka nggak akan ngerasain lagi, mereka nggak mau ngerasain lagi finish peringkat 2 dengan skenario yang beda-beda. Ada skenario yang mereka udah unggul 8 poin kekejar, ada skenario yang bilang mereka akhirnya sampai pekan terakhir cuma ngikutin doang tapi nggak juara-juara juga. Tentu musim lalu ketinggalan dari bulan Maret dan juga Februari udah ketinggalan jauh dari Liverpool. Tapi di musim ini Udah segala capek diduain. sesuatunya mereka udah capek kayak begitu terus dan mereka milih pakai cara kayak begini. Jadi kekecewaan 3 musim berturut-turut finish peringkat 2 itu berhasil mereka akumulasikan. Dan ini faktor tim yang udah main bareng lama juga. Tadi 123 juta itu ya 2 diantaranya udah didatangin dari investasi masa lalu gitu. Baik Gabriel maupun Saliba. Jadi ini tim yang udah well execute gitu. Udah dibentuk dengan sangat baik dan tinggal ngelengkapin satu persatu puzzle-nya aja. Dan sekarang nggak ada satupun puzzle yang nggak lengkap di Arsenal. Asik, asik, Gue asik. Ngomongin mau nanya puzzle. sekarang Gyökeres baru, Zubi baru, Eze baru. Ini Apanya Ini aja good lah. question. Itu Iya. sebenarnya transisi. Ini good Kok question. mulus? Hingkapi Ini good baru. question. Iya Ini banyak. good question. ya. Ini good question. Ini good statement Good juga. terus ya. Ini Iya, good benar. statement juga. Kalau dibilang transisinya oke, banyak pemain baru juga Arsenal. Tapi gue giniin ya. Yang Gimana, bikin mereka gimana? finish peringkat 2 di musim lalu, itu kan back lini depannya itu ada Saka, Martinelli, Jesus. Havertz, Jesus, Sterling, Nwaneri 6. Dari 6 ini siapa yang udah cabut atau yang masih bertahan? Cuma 1 Sterling yang udah cabut. 5 pemain masih ada di sana. Jesus Havertz Jesus masih ada di sana. kontribusinya di musim ini Masih ada tapi di sana. Ya, tapi Jadi ada kontribusi apa? 5 dari 6 pemain itu masih ada. Kalau Iya. kita lihat dari backline juga, Calafiori dari musim lalu udah ada. Jadi mereka cuma ngelengkapin, bukan hilang personil gitu. Iya. Oh, Jadi mereka gitu. nambahin personil. Kalau ini tengah mungkin oke lah Partey cabut, tapi Jadi kalau ada hilang- midfieldnya Rice. Liverpool emang yang Kalau- berubah dari musim lalu siapa? Tapi datang Nggak terus ada. beda cara mainnya. Tapi 7 pemain datang baru dan 7 pemain keluar itu kan berubah banget. Sedangkan Arsenal contohnya ini depannya tadi gue bilang 5 dari 6 masih bertahan gitu. Jadi Jadi kalau ngelengkapin hilang doang. personel seharusnya nggak perform.
Itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Tapi kalau Bournemouth lo tahu kehilangan berapa pemain but kemarin? that's not the winning team. It's not the winning That's not team. the champion. Bournemouth tinggal sisa 3 pemain Itu dari bukan musim juara, lalu. tapi. Sunderland Itu bukan 7 juara. pemain baru. Sunderland 7 pemain baru dari tim lalu naik langsung ke Itu bukan atas. tim Nggak ada juara, nggak ada ya. transisi Itu bukan tim juara, Ya bukan tapi tim kan. juara kan sekarang kan belum ngomongin juara. Tim menang aja dulu. Arsenal doang yang Jarang paling banget dilibatin tim dengan juara Selebihnya belum. ngelakuin Even Liverpool juga bukan gitu. winning team. Kan Iya, Sunderland tim juara Iya. Championship. Jarang banget tim bener habis dong. juara Iya, bertahan bener ngelakuin dong. itu jarang banget. Dan kalau kita mengapresiasi apa yang dilakukan Bournemouth dengan apa yang dilakuin sama Andoni Iraola, ya Iya. kita harus sabar juga sama Liverpool. Kenapa? Karena yang milih Iraola juga Richard Hughes orang Terus kenapa Zal? Jadi kalau urusannya Sabar. lu udah 2 episode pakai itu terus. Kalau milihnya Richard Hughes kenapa? sabar. Poinnya adalah sabar. Urusannya apa? Kenapa kita kesannya jadi kayak Karena nggak ngasih tugasnya dia kan kesempatan? milih pelatih. Yang Ini pasti tugasnya ini dia. krisis pertama slot. Masa kita nggak mau ngasih Terus lu sekarang ke bilang dia gini, buat bilang yang ini? datengin Frimpong dan juga Kerkes dan juga Dia juga. Iya. Tapi ini kan krisis. Ya kasih waktu lah. Masa Oh, iya, kita iya, kalau pasti. ada krisis bilang pecat pelatih. Oh nggak ada. Yang Nggak, bilang itu nggak boleh, slot menurut out gua. itu nggak ngerti bola. Ya, itu nonsense lah. Nggak ngerti bola yang bilang slot out sekarang. Oh. Ini Oh, masih jadi kalau timnya krisis slot. nggak boleh pecat pelatih walaupun tujuannya Ada gagal. terjadi. juara Oh, bersama. ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Di suatu tempat Iya, lah. Suatu Itu tempat terjadi. ya. Kalau udah bikin gelar, lain cerita. Kalau belum bikin gelar mah pecat. Itu ada konteksnya. Iya, ada juga. konteksnya juga. Ada konteksnya juga. Sesuai konteks yang dipaham-pahamin aja ya. Coba sih gimana sih kalau Enggak. Lanjut tadi belum selesai tadi. Apanya lagi nih? Itu konteks Arsenal. Minum. Minum. Udah komplit. Jadi ya kalau dibilang Arsenal udah konteks komplit. dari gua lagi ya I seem to remember. Gue dari pekan 2 seem to bilang remember. I seem to remember. Dari pekan 2 gue Sorry, bilang Sim, tapi favorit. Sorry. Oke. Arsenal favorit. Favorit Liverpool dari awal transisi. ya? Itu dari pekan 2. Oke. Pekan 2 Tapi dalam lu artian bikin prediksi Liverpool juara. itu sebelum ada Eze. Oh, easy. Nambah personel. Bisa kan transisi dulu. Lengkapin. Makin lengkap. Kalau Sebelum selek wajar. ada Makin lengkap, ada lagi. timnya makin lengkap, Odegaard cedera masih ada Iya, Eze. iya, Jadi poin gue adalah gue bilang Arsenal favorit di momen Liverpool masih win streak. Oke, ya Bukan udah nih Liverpool lagi biar krisis. clear. Gini aja di akhir musim, Zal. Di paruh musim Desember lebih tinggi peringkat MU apa Liverpool? Liverpool. Desember ya? Iya. Liverpool gue bilang. Liverpool ya? Desember Liverpool. Kok di akhir musim tapi Desember. Enggak, Di jangan akhir tahun, musim. akhir tahun. akhir Desember aja tahun. dulu. Akhir tahun Liverpool. Coba keluarin lagi Kalau grafisnya sampai boleh tinggian dong. MU, Zal. Nih, Kalau sampai tinggian MU, wah malu sih. all time low itu. malu banget. Coba kita lihat. Ya, ini biar nggak Dan gue sih bingung-bingung nggak langsung aja kaget kita bahas nih ya. Di atas Liverpool. Kedalaman squad dari Arsenal, silakan. Iya, dari ini kedalaman Aldi. squad, tapi strikernya cuma Gyökeres. Havertz sama Jesus jangan dihitung karena belum main juga. Praktis hanya Gyökeres dan juga Merino yang sana gonta-ganti. Berkali-kali gantian. Martinelli dan juga Eze bisa di situ juga. Dan selebihnya, ya jadi kecil lah, kebaca dong. Kecil. Nah, lihat, Norgard udah mulai main. Apakah dia selalu fit? Nggak juga. Merino jarang menjadi ganti Anjir, Declan masih ada Rice. Norgard ya, Tapi lupa gantinya tuh ganti penyerang Gyökeres dan juga Merino baru kemarin doang tuh. Fix, Midfield per midfield. Yang paling seru dan juga menarik untuk dilihat adalah tengah ke belakangnya Arsenal sih. Bahwa the art of defending orang Yes. bilang dark art of defending apa segala macam. Cuman ya nggak bisa bagus dalam menyerang itu oke. Tapi bisa bagus dalam bertahan juga kan itu bagian dari sepak bola gitu. Betul. Apakah selalu ukurannya gol lagi kan? Bertahan pun juga bagian dari sepak bola dan banyak sekali bilang bahwa pelatih bilang bahwa bertahan itu lebih sulit. Betul. Dan ini good investment dari Arsenal banget nih. Hanya dengan 123 juta pound saja. Maksudnya udah bisa apa langsung tuh? Ada segini yang bagus. nggak good investment dengan angka. Jangan Masuk salah. nih. Woltemade juga good Oh investment iya, lo ya. good investment Berapa, ya. Woltemade? 70 gitu. Good investment. Iya, good Separoh investment ya. ya. Apa Isak aja Separohnya. investment, Separohnya Isak. Iya. Investment from the past. Investment Kalau from the kata Mourinho investment. Dan gini sih sebenarnya pesaingnya juga lagi drop banget ya. Ini Aha. mungkin kayak musimnya Leicester juara ya Juara, ketika itu itu. gua bilang, jangan sombong Karena dulu. Man City itu udah kalah 3 kali ya dari 9 laga terakhir kali City kalah 3 kali dari 9 laga itu tahun 2008. Itu udah lama nggak terjadi ke mereka. Liverpool juga udah kalah 4 kali ya. Itu jumlah musim lalu kan Musim ya. lalu total. Jumlah total musim lalu. Semusim. Iya. Semusim kalahnya 4 kali. Sekarang Ya jadi udah kan nggak kalahnya mungkin 9 kali main udah 4 Gak kali mungkin kalah. mereka bersaing sama Bournemouth yang lagi musim transisi, Sunderland yang lagi musim transisi setelah kehilangan banyak pemain tapi mainnya masih bisa bagus tuh di papan atas. Semenyo. Nah, MU ya kita nggak tahu seberapa nih mereka bisa attack papan atas gitu karena MU juga udah ngadepin tim-tim bagus. Awal musim Dan MU berat loh fixersnya. Iya. Paling berat MU. Iya, ketemunya berat-berat. Iya, gitu. benar. Jadi kalau lihat Arsenal dari jadwal pun juga Arsenal paling diuntungkan menurut gue. Kenapa bisa? Di awal berat, tapi di
separohnya sekarang sampai di akhir tahun, gue bilang lawannya itu lawan yang ideal bagi mereka gitu. Kenapa Memang masih ada tim kayak Spurs, Heeh. masih ada tim kayak Chelsea, Iya. tapi di atas kertas faktor tim-tim yang lebih kuatnya lagi udah mereka lewatin. Udah lewatin di awal. Iya, udah lewatin di awal dan mereka terhindar dari kekalahan dari game lawan City dengan dapat 1 poin di situasi game kayak begitu. Gua Mentalnya rasa dapat ya? mentalnya dapat dan kalau musim ini berakhir dan Arsenal jadi juara, kan kita suka bilang ya, game apa sih yang bikin what made a champion gitu? Game apa yang bikin tim ini jadi champion? Gue bilang game di Emirates lawan City, mereka bisa dapat poin di game kayak begitu dan di game St. James Park lawan Newcastle. Itu tipe game yang biasanya di musim lalu, 2 musim lalu Arsenal bakal kalah ketemu game kayak gitu. Tapi di musim ini mereka nggak kalah. Itu menurut gue lompatan yang sangat panjang, lompatan yang sangat jauh dan kalau sampai juara 2 game itu yang bakal diingat sama fans Arsenal. sih, menurut 2 gua, game yang at bakal some point. dikenang banget. Oke, kita cukupkan dulu buat Arsenal ya. Iyalah, kita jangan banyak lah, takut kena angin. Takut kena angin. Benar. Kita lanjut dulu nih ke Manchester City dan juga Liverpool. City. Maaf banget nih. Ini Ngapain yang City? bisa dibilang City. kenapa ya? Kayaknya lagi mencari jati diri banget gitu. Sementara King MU nih ya ceritanya Nah, bahas MU nih. aja dah, bener. Bahas MU aja, MU kita bahas ya. Ini kayaknya MU. udah mulai menemukan skemanya banget. Tapi sebelum itu kita akan mau baca dulu komentar-komentar yang masuk ya. Yuk. Asik. Dari Teden Sajiwa 98 dan aktornya 94. adalah Rais. Gokil kali umpan-umpannya, tangan kiri di atas abis. Diangkat. Diangkat. Tangan kiri diangkat abis. Kode pergilah ke tiang jauh. Kalau cuma angkat tangan separuh berarti bola di tiang dekat. Oh, Kode dia membaca gestur Tarkam dia. X. Iya, betul Dia itu membaca kode gestur. tuh. Kode. Siap. Nih dari Susah namanya. IDN KMY _. Seandainya pintar nih. klub PL banyak yang gak main low block, Arsenal juga gak bakal terlalu kelihatan Nih. ngandelin set piece-nya. Bener. Kayak yang bilang ya. Banyak yang bilang haram Ball. ya, Dark Art Art lah. lah, FC dan lain-lain sebagainya macam. Padahal itu benar-benar cuma pas 1 game lawan City musim kemarin. Itu pun karena 10 pemain plus udah unggul juga bertahan kayak gitu. Dan Rodri bilang Arsenal nggak mau main bola. Lihat Iya, sekarang. di musim lalu itu ya. Ini tadi yang gue bilang juga bahwa Iya. kalau aja tim lain nggak bermain slow block itu Arsenal juga nggak akan ngandelin Bisa set piece kok, doang. open play juga gitu Dan ya. tadi IDNKNY gue setuju pintu Poin sih. Oke, itu Aldi setuju. Tapi yang Aldi nggak setuju, Ya. ini pernyataan dari Mas Haryo. Kan Ya. Mas Haryo udah ngomong nih mengenai, oh ya MU yang sudah menemukan identitas dirinya, Oke. skema permainannya Oke. udah lebih solid. Tapi dari Aldi nggak Jangan setuju. tanya gue dulu mendingan, tanya Kenapa? Rizal sama. Lu pada setuju nggak? MU udah mulai menemukan skema. Tuh. Skema ada perbaikan. Ada perbaikan tapi udah nemu belum? Udah belum nemu. Belum, udah kelamaan. Nemu udah. Udah nemu? Udah nemu. Gimana Dan coba? faktor Apa skemanya MU? individunya juga meningkat yang mana Skemanya sayang. skemanya Iya, apa skemanya MU? off the ball ya. Off the Iya. ball ya. Gue gak bilang dari with the ball-nya ya, tapi Iya. off the ball ya mereka naruh extra body di midfield dengan menaruh Luke Shaw lebih tinggi itu ternyata works bagi mereka. Dengan lawan gak lagi nyaman buat build up dari bawah, tapi MU justru 3 game terakhir banyak menangin bola di sepertiga lapangan terakhir. Dari lawan Sunderland, berlanjut dari game lawan Liverpool dan kemarin lawan Brighton. Tapi yang harus diwanti-wanti sama fans MU, 3 lawan yang mereka hadapi ini, khususnya 2 lawan terakhir ya. Ini 2 tim yang bisa dikatakan proaktif dengan bola gitu. Kita tahu sendiri MU punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lawan yang mainnya proaktif. Itu cenderung lebih bagus biasanya. MU lawan tim papan atas tuh makanya jauh lebih bagus ketimbang Bang lawan Arsenal? tim yang jelek-jelek. Arsenal udah fleksibel lah ya. Arsenal udah dalam banget ketemu lawan tipe kayak apapun mereka bisa wars itu. MU lawan Arsenal kan main bagus tuh sebenarnya. Bukan main bagus, megang bola. Megang bola, Iya. mereka nguasain. Tapi kan biasanya ketika mereka megang bola, justru mereka Bingung. itu malah bingung, Iya. jadiin golnya malah bingung. Tapi Itu gua ketemu bilang. lawan tim kayak Liverpool, tim kayak Brighton, itu mereka jauh lebih cocok dan mereka jauh lebih bisa manfaatin peluang lawan tim kayak begitu. Jadi gue bilang 2 game terakhir memang ada perbaikan Yes. dari sisi off the ball, tapi Benar. ketika mereka ketemu tim macam Brentford lagi atau tim kayak West Ham, Nottingham Forest itu bakal jadi ujian sesungguhnya. Oh tapi bagi kalau MU dan Nottingham Amorim. enggak, kalau gue Nottingham Nottingham MU-nya lagi versi lagi Postecoglou jelek kan aja. iya. Tapi kalau lawan Nottingham Nottingham lagi jelek pasti aja. menang. MU kalau Udah sampai pasti ya. MU lawan Nottingham yang lagi hancur lebur ini. Iya. Itu dia, tapi Masih- Nottingham versi Sundice dan Sundice versi manager bounce itu biasanya Dutch ball. membahayakan tuh. Dutch Di ball. Sundice Ada itu. kejutan-kejutan gitu Biasanya. ya. Tapi kita akan Gua lihat sih- satu lagi nih pernyataan dari Ruben Amorim yang dia bilang justru permainan terbaik MU adalah ketika menghadapi Arsenal. Nih, coba opening kita day. lihat. Opening day. Iya, iya. Menang 3 Kenapa kali sih Amorim beruntun. bawa Arsenal? Permainan Benchmark, MU ke Arsenal nggak masih makan, belum Amorim. sebagus lawan Arsenal. Nih katanya Ruben ya, para pemain kami memang semakin percaya diri sekarang. Tapi saya pikir permainan terbaik kami musim ini masih ketika bermain melawan Arsenal. Laga pertama kami di musim ini. Ini gue nggak tahu statement ini keluar kapan. Tapi kalau emang keluar baru, oke. Tapi kalau emang ini statement keluar baru, berarti jelas. Argumen gue bener. Kenapa gue bilang bener? Berarti di kepala Amorim, MU tuh pengen bermain seperti menghadapi Arsenal. Megang bola, lebih proaktif, lebih tinggi bermain.
Tapi yang ditunjukkan dalam beberapa game terakhir, di mana MU nggak apa-apa sit back, tapi dia tadi seperti yang Rizal katakan, merebut bola di tengah, lalu melakukan serangan balik. Ya. Itu kan yang situasional. Yang penting hasil gitu ya. Yang hasil, itulah kenapa kemarin waktu gue debat sama Mas Haryo, lihat XG-nya, 1, sekian. Ini bukan permainan yang bagus, tapi setiap peluang yang terjadi, finishing mereka 20% dibandingin 7,4% sebelumnya. Itu yang gue bilang sih, bahwa finishing emang mereka bagus. Casemiro luar kotak penalti, Cunha, Mbeumo, bagus semua. Apakah lahir dari skema yang rapi dari bawah? Atau dimanapun itu, enggak juga. Jadi kalau ditanya gue kenapa nggak setuju sama Mas Haryo, secara skema MU udah menemukan, belum. Tapi saat ini yang penting, para pemain mereka tahu cara bikin gol, tahu menang. Kemarin saat menghadapi Brighton, udah 3-2 kalau salah ya. Itu situasi yang kalau tim udah menyusul, apalagi menit-menit udah deket-deket beres, itu secara mental bakal goyah. Tapi Mbeumo membuat jadi 4-2, artinya bahwa setiap peluang mereka bisa jadiin gol, itu yang buat gue penting sekarang. Ya, yang penting juga tuh ngambil poin sebenarnya. Karena Man U udah ngadepin Arsenal, City, Chelsea, Liverpool. Dan udah ketemu 4 nih dari 6 Big Six musim lalu. Dari 9 laga pertama. Udah ketemu tim-tim itu pun mereka masih terpaut hanya 2 poin dari second place. Ini vast improvement, lu mau lihat dari manapun ini vast improvements. Dan mereka sekarang main long ball itu terlihat jauh dari statsnya si Senelamen ya, yang 85% sekarang operannya itu 30 yard atau lebih. Itu jauh lebih tinggi dari si Onana yang 40-an% sama si Bayindir yang 50-an%. Sementara save percentage Lamen juga tinggi banget, 76% bandingin Bayindir yang itu kayaknya 25%-nya lebih tinggi deh dari Bayindir. Bayindir mah bego banget emang. Dan iya, dan dengan adanya Lamen menurut gua ini memberikan stability di belakang yang mereka perlukan, apalagi mereka bertahan without the ball. Itu juga perubahan besar karena mereka bertahan dalam 5-4-1 sekarang. Tadinya lini tengah mereka kan yang keeksploitasi banget tuh Bruno sama Casemiro. Sekarang Amorim he found a way to negate that, bagaimana mereka memberikan perlindungan lebih kepada si dua yang emang pelan itu di lini tengah ya, Casemiro dan Bruno Fernandes, sehingga ini ditambah dengan individual quality yang diakui oleh Fabian Hurzeler di laga habis Brighton kalah lawan MU. They have individual qualities. Itu tadi bagaimana caranya lu mengconvert low XG depan gawang menjadi gol. Itu dengan kualitas tembakan itu tadi. Dalam 3 pertandingan terakhir 20 mereka shot banding gol mereka itu 20%. Itu tinggi banget. Artinya apa tuh sih kalau gitu sih? Itu tinggi banget karena sebelumnya dari 7 pertandingan sebelum itu shot accuracy mereka hanya 7,4%. Jelek banget. Iya. Jauh ya, jauh. Tapi biasanya XG ini akan mengikuti ke depannya. Sehingga ini bisa kan mereka overperform XG. Kalau XG dalam rentang satu musim itu biasanya akan even it out gitu. Jadi ke depannya mereka bisa aja struggling lagi gitu. Kecapean gitu ya atau kecapean dan emang setajam itu juga gitu. Karena mereka nggak menciptakan kualitas peluang yang cukup banyak. Jadi mereka sekarang mencetak gol dari kualitas peluang sedikit. Emang finishing mereka keren karena mereka punya individual quality. Cunha, Mbeumo jauh lah itu daripada si Højlund sama si Viva Garnacho. Nah, kalau XG tapi dalam core satu musim itu biasanya akan even it out. Even it out itu dalam artian bahwa tim-tim yang perform XG mereka kayak Man United sekarang itu biasanya akan landai lagi performanya. Itu nanti akan kelihatan dalam pekan-pekan ke depan. Oke. Sorry gue potong juga. Ini belum tentu di peaknya MU. Mungkin juga lagi naik lagi ke depannya. Oh bisa. Apalagi menghadapi Nottingham. Ini laga yang buat gue bilang ini akan main di mana sih? Di City Ground. Sini duluan di Old Trafford kan? Sini. Forest duluan. City Ground. City Ground. Oh ya. Oke, singkat ceritanya Virzi timnya mana nih? MU sudah menemukan identitas seperti yang dikatakan oleh Rizal atau justru timnya enggak, mereka perlu they need result ya, mereka udah nemu hasil. Dan si Amorim ini enggak sebatu dia semusim lalu. Jadi dia tweak hal-hal kecil di timnya yang akhirnya beneficial ke overall dan terutama beneficial bahwa mereka bisa mendapatkan hasil itu yang dari dulu nggak bisa. Nemu identitasnya disclaimer dulu ya, bukan nemu identitas secara permainan yang pakem gitu, tapi ketemu lawan tim yang proaktif, mereka udah nemu identitas. Itu udah bukan cuma dari zaman Amorim, gue bilang dari zaman Ole, dari zaman Ten Hag, mereka selalu main bagus kalau mainnya reaktif bukan proaktif. Jadi kondisinya faktornya kalau ketemu lawan yang proaktif mereka selalu bagus, tapi ketemu lawan yang low block itu bakal jadi. Dan ditambah sama bagi mereka. Juga waktu lawan Brighton tuh nggak nyerang midfieldnya MU tau.
sayap. Mereka lewat sayap. mulu. Iya, mereka nyerang mereka, lewat sayap. space. Emang mainnya kayak gitu, mereka nggak ada. Masanya Mitomanya cedera, terus Iya. banyak pemain yang cedera. Min- Ya, itu berpengaruh lah Iya. pasti. Tapi kalau dari segi XG itu selalu sejalan itu benar banget yang dikatakan Mas Firzi. Karena Liverpool juga 5 game pertama walaupun mereka dapat 15 sih poin bawa-bawa dari 5 Liverpool? game. Kan nggak Contoh kalau bahas XG. Kan dia- Iya, iya, Kalau XG. contoh Kan bahas dia XG objektif. nih. Oh. Karena XG. contoh paling bagus ketika bahas XG itu Liverpool. Oke. Di 5 game pertama mereka menang betul, 5 Betul. kali beruntun. Poinnya 15. Tapi dari segi 15 poin itu, dari segi XG mereka seharusnya hanya sanggup mencetak 8 gol dari 5 game tersebut. Tapi lebih. Dalam artian mereka harusnya ada di peringkat 11 sampai 10. Iya. Dan akhirnya baru kelihatan di setelah international break kelima Iya. itu, mereka ternyata performanya masih segitu-segitu aja. Jadi XG itu kerap kali emang sejalan dengan apa yang disajikan sama di atas lapangan. Jadi kalau mereka overperform ya overperform banget. Szoboszlai bisa golin kayak gitu kan belum tentu bisa dilakuin lagi game-game selanjutnya. Jadi apa yang dilakukan Liverpool 5 game awal tuh Nah, itu- overachieve dari Itu sepak segi bola XG. tuh gue bilang bahwa gol Liverpool di menit akhir Free kick. jauh itu kan nggak bisa diprediksi dengan data gitu loh. Itu gue bilang sepak bola. Tadi Arsenal dengan unggul bla 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 bla. Kejadian kayak begitu kan nggak bisa diprediksi gitu loh. Betul. Itu yang buat gue kenapa Premier League gue suka banget karena hal-hal seperti ini nggak bisa diprediksi. Unpredictable. Jadi seru gitu loh Iya. ngikutinnya. Betul. Oke, tadi seperti yang Firzi sudah sempat sampaikan juga, selain memang banyak hal baik yang mungkin sudah mulai ketemu walaupun bukan identitas permainan, tapi lebih ke arah bisa mencetak hasil yang diinginkan gitu ya. Lini serang dari MU yang tadi sudah disebut Ya. dari Firzi ya. Ada Sesko, ada Kunya di sana yang sudah Ya. juga menciptakan gol. Tapi satu nama yang lebih berkilau lagi adalah Mbumo ya, Mbumo. yang per sekarang udah bikin 4 gol ya. 4 Iya. gol di 4 Premier gol League. terakhir. Gimana nih kalian melihat apakah memang ini menjadi bukti bahwa mereka bertiga ini punya kualitas dan Jadi- ancaman Dan yang baru loh serius? mereka. Harusnya kan alasan Iya, transisi dong. seharusnya transisi. alasannya Nggak nih. bisa mereka Kita cetak belum gol bisa kayak bikin gini. gol wajar karena Salah. MU masih transisi itu Salah, wajar. iya, nggak boleh mereka. Seharusnya disiapin dulu 11 pertandingan, terus ini Excuse dulu lah. excuse, Iya iya. sih. Proven adalah mereka tuh ya. Iya. Proven apa lagi Alex Isak, astaga, lu kira ya. Fitnessnya Bisa. keterlaluan. Happy tuh, banget Isak. Aldi ya. Iya. Pada akhirnya Yaudah, gimana Gini Sal? sebenarnya secara akhirnya. balik lagi ke secara angka ekspektasi gol, Man United tuh create more angka ekspektasi gol pada 7 laga pertama. Tapi mereka dalam 3 ini tuh sebenarnya jelek angka XG mereka, Ya. tapi finishing dan Ya. itu finishing itu it depends on individual quality. Mbeumo finishingnya kayak gitu, Casemiro tembakan dari jauh kayak gitu, Kunya musim lalu dia single handedly nyelamatin si Wolves dong. Ah, iya. Nyelamatin Wolves dari degradasi, nggak ada dia sekarang Wolves bottom of the table. Ini yang membedakan, makanya ketika mereka invest pemain, Huxler juga lagi-lagi bilang they invest with the right quality of players and they invest it right gitu, dan pemain-pemain yang mereka beli ya tinggal si Sesko aja yang mungkin belum padu banget dengan tim, tapi si Kunya dan Mbeumo emang udah proven Premier League players, dan disinilah mereka perlu proven Premier League players itu di lini depan, dan tadinya kan mereka mau benahi lini tengah ya, itu kan yang belum kesampaian sampai sekarang. Tapi kan sih nggak serta merta lu beli proven striker IPL Ya. secara Pasti instan langsung. bakal dapet Iya, impact betul, instan betul, kan nggak iya. juga. Nah buat gue sih ini pinter-pinter, harus gue akuin lah, dan harus fair juga gitu. Ini pinter-pinternya manajemen dari Amorim sih, membentuk suasana, membentuk situasi yang bahwa oke, pemain kayak Kunya, pemain kayak Mbeumo nggak perlu suruh lama-lama megang bola. Transisi Ya, efektif cepat, aja, efektif iya. aja, dan itu yang Betul. ditunjukin dalam game menghadapi Brighton. Brighton bukan tim jelek loh. Brighton bagus, Huxler dan juga Glasner sama Iraola itu Bagus, 3 ya. pelatih yang buat gue angkat topi setinggi-tingginya ini bagus banget, termasuk Ya. pelatihnya Brighton tadi. Lu nggak pernah pakai topi tapi gue lihat. Nanti ada topi Buat Bapak bergaya, juga. buat bergaya. Kapan? Gua kenal Aldi berapa lama nggak pernah pakai topi dia. Angkat Oh, kacamata iya. dah. Kalau Angkat pakai kacamata. padel gue. Kalau ngomongin segi Dia bukan off tim the jelek ball. ya, Sal, ya? Bukan Bukan tim jelek. Off the ball-nya juga berpengaruhnya dari si Mbeumo-nya juga dari segi off the ball lebih rajin sekarang dibandingkan pekan-pekan perdana, yang mana dia di game lawan Brighton juga ada beberapa momen dia ikut track back tuh ke pemain-pemain ketika kena serangan balik, dia ikut Iya track back iya juga. yang Itu- terkenal banget kan klipnya yang dia dia sampai tackle itu kan momen-momen ya. kayak gitu. Itu menurut gua sesuatu yang beda dibandingkan ditawarkan sama sayap-sayap mereka sebelumnya ya. Jadi datangnya Siapa, Mbeumo Nani? di tim ini Garnacho aja lah, Oh, bandingin Garnacho. yang paling Baru dekat ya. datang. Oh, iya. Baru datang. Baru datang. Nah, jadi beda, yang ditawarin tuh beda. Jadi ini pemain yang beda, nawarin ide yang lebih baru. Dia juga nawarin segi off the ball dan juga with the ball
goal threats ya. Itu Oke, sesuatu pertanyaan yang terakhir penting. untuk Rizal boleh? Apa tuh? Jadi Ruben Amorim sudah melewati dong masa transisinya? Sudah. Dan gue kan tadinya yang bilang ujian dia 3 game kan. 3 game setelah international break. Waktu itu gue inget ada Burnley, ada City, dan juga satu lagi gue lupa tuh ada game apa. Liverpool. Tapi 3-3-nya mereka lewat, walaupun ada kalahnya juga, tapi mereka bisa ngelewatin itu. Jadi menurut gue mereka lulus dari ujian itu dan terbukti pemainnya masih mau bekerja untuk Amorim. Itu sesuatu Oke. yang Evelyn bagus. sebentar, tadi Evelyn bilang berarti Mas Haryo bener. Gara-gara si soal karakter apa tadi. MU sudah menemukan identitas gitu ya? Evelyn kok nggak bahas Aldi bener? Gue bilang yang akan menjadi goal getter dari MU adalah Cunha dan Gambemo, bukan Sesko. Bukan Sesko. Terbukti bener. Harusnya dibilang berarti Aldi bener ya. Berarti Aldi benar ya? Good statement. Dengan Boleh. good Berarti Aldi benar. Artinya statement. Gambemo atau Evelyn 4 gol. 4 gol. Statistik iya. kamu pegang nggak disebut. Iya, nggak dipegang. Terus Sesko juga ya, udah 2 ya sekarang? 2 gol. Tapi dari Yukres 5. Dijumlahin juga ini Iya, ya. Woltemado ada 4. Woltemado 4 ya? Iya. Good investment. investment. Good investment. Isak dan juga Iya, digabung aja. itu berapa? duetnya 5 itu. Tiga semua yang golin bisa. Wah, kalau Sisakan nol itu. kita bahas Liverpool di Premier League emang bikin deg-degan banget ya. Ya udah kita lihat aja dulu nih grafis dari Carabao Cup. Nah, seberapa penting nih Sangat. pertandingan Sangat Liverpool penting. melawan Crystal Palace Paling di penting Carabao Liverpool Cup? Palace sih. Iya. Dan Liverpool akan menghadapi dilema. Nah, itu. Rotasi. Karena atau- kalau sampai Liverpool pakai tim inti, capek. Capek. satu capek dan belum tentu menang juga. Menghadapi Makasih ya. Palace, Mereka lawan- menghadapi lawan Palace siapa yang sih? udah tahu dan juga lebih punya, ini sebutan untuk Rizal yang udah lama gak disebut, urgensi untuk menang. Urgency, oke. Udahlah, Palace. kembalikan Rizal menjadi Mr. Urgency daripada transisi. Enggak, bisa transisi lebih lucu. Lebih lucu soalnya. Kasihan loh. Masih panjang, kan? Masih panjang. jadi nah, kalau pakai tim cadangan juga Antara lepas apa lanjut nih tim nih. antara makin hancur gitu. Punya depth nggak sih? Depth kedalaman Gua squad bilang Liverpool enggak, untuk main ini? enggak. ya? Tipis Gue banget pikir ya. tadinya ini Carabao Cup buat pemain-pemain kayak Iya. back Italia muda yang Oh, cedera. Leone setahun cedera. Iya. Itu cedera. Chiesa. Jadi Jadi gue sih setuju ya. Idealnya game ini harusnya Endo gitu kalau Siapa? nggak bisa lah. iya, sebenarnya kalau lagi nggak ke situasi krisis, mungkin ini bakal pakai pemain cadangan. Oh, karena Tapi karena Cadangan. situasi kayak begini, krisis, mereka perlu menang. mereka butuh menang dan mereka butuh ketemu pola Iya, kan. iya, iya. Dan gue bilang game ini bisa aja ada potensi bermain dengan pemain-pemain inti mereka, tapi ada tweak tuh di sana. Seperti yang dilakuin di 10 menit terakhir lawan Brentford. Kan gue selalu bilang di episode Senin pun juga gue masih bilang kan, dari 9 game yang udah dihadapi Liverpool musim ini udah ada 5 bek kanan gitu yang main sebagai bek kanan. Ini tanda kalau bek kanan di Liverpool di musim ini Problem. slot Position. problem banget. itu Mark Hughes Tahu loh banget. datengin. Beda soalnya. Richard Baru Hughes. satu Oh, doang Richard yang Hughes datengin. loh. Baru satu Mark doang Hughes yang mah. datengin. Iya. Jadi gue pengen ya di malam nanti akan ada coba-coba tapi coba ke pemain macam Joe Gomez untuk Joe pemain Gomez. sebagai bek kanan karena dia jauh lebih nyaman main sebagai bek kanan. Di musimnya bersama Klopp dia juga main nyaman sebagai bek kanan maupun sebagai bek kiri. Jadi kalau lu pengen gunain three at the back yang biasa dilakuin sama Slot, kan biasa Slot biasanya pakainya Kerkes gitu. Sedangkan itu misuse banget menurut gua, nggak terlalu Misuse. bermanfaat gitu. Karena Kerkes di Bournemouth mainnya kan Iya. nyisir di area kiri, naik turun. Tapi Jadi itu harusnya justru siapa? Kerkes tetap ngelakuin itu, tapi di Dalam skema 3 back. skema 3 back Gomez yang main sebagai inverted ke dalam gitu. Itu situasi menurut gua bisa menjadi contoh dan 10 menit terakhir lawan Brentford layak untuk dilanjutin di game lawan Palace nanti malam. Oke. Menurut lu? Menurut lu? Menang apa kalah gitu? Bukan, menurut lu apa yang ditantang atau yang ditawarkan Brentford di lapangan dan juga Palace ditawarkan di atas lapangan akan sama? Nggak juga dong. Beda juga, tapi dari segi datanya mirip. Palace ini benar-benar tahu ini Liverpool adalah bangau yang sedang terluka. Tapi Asik. ini elang-elang Palace nih siap. Bahasanya ya. Tapi dari segi datanya, Slot kan udah bilang di musim ini yang paling dia ngerasa beda banget dibanding musim perdananya sama Liverpool. Data jumlah apa long balls. bilang? Dia bilang tapi di validasi Based sama on data. data. Jadi dikuatin tuh sama si Opta Analis. Dia bilang bener nih apa yang dikatain Slot. Kalau dia bilang di musim ini bedanya dari musim pertama, jumlah tim main long ball tuh ningkatnya drastis banget. Bahkan Liverpool musim ini dasar klasemen dari segi tim yang paling menderita dari long ball. Total udah ada 571 long ball, sedangkan Arsenal tuh belum nyampe 500. Masih Jadi 400-an. Liverpool banyak bikin long ball maksudnya. kena long ball. Kena Oh, long ball. defendingnya. Kena long Jadi ball. Kena long ball tuh gimana maksudnya? lawan nggak lagi coba nge-crack mereka dari cara dari bawah, tapi kirim langsung ke area fullback mereka. Iya. Kalau pakai contohnya Oh, area fullback. Iya, itu kan masalah. Kalau kan. ditanya contohnya apa? Contohnya The Ligt. Ketika The Ligt. press conference bilang apa sih tips lu ngalahin Liverpool hari ini? We know they have weakness at their fullbacks. Makanya Iya. mereka ngirim bola sebanyak mungkin di area fullback. Dan itu Palace akan sangat terjadi. happy Dan akan ngelakuin dengan itu. Munyosnya, dengan Ismail Karena Assarnya. di game musim ini salah satu data yang paling tinggi game kena long ball itu game lawan Palace di Selhurst Park. Ya, itu Jadi dia. itu bisa aja terjadi lagi di game hari ini. Jadi kalah dong. Tapi ya kita tuntutnya Slot beresin lah.
Kalau ketemu kayak gitu udah tiap pekannya udah dilihat kayak begitu, Terus beresin. Mau beresin gimana? Karakternya Kerkes. Kita akan Di-tweak. lihat kalau Van Dijk main, dia bakal Di-tweak. marahin Kerkes lagi apa enggak gitu aja Pak. Kelihatannya sejauh ini Enggak diomelin, tapi makanya ditendang lagi datang makanya. mukanya ditendang lagi sama Makanya bola. pengen lebih ada pemain yang lebih defensive minded dari segi Siapa? kanannya. Makanya Joe Gomez gue bilang Joe Gomez sebagai back katanya. kanan. Back kanan Jadi back 6 nanti nih. enggak. Jadi Oh, kan udah Liverpool include 5 itu. 4-2-3-1 tapi kan biasanya sistemnya 3 di belakang gitu ketika build up. Ya, Tapi 3 kalau di di build belakang up. biasanya pakai Kerkes. Kan Kerkes enggak terlalu nyaman. Kata gue Kerkes dia- istirahatin dulu deh. Katanya we are massive kok Kita pakai we are strategi massive. bertahan. Nggak, bukan Iya. begitu lagi sekarang. Statusnya sih masing-masing tapi situasi sekarang lagi sulit. Jadi apapun Iya harus dong, dicoba. ada Mas. kasih, Gal. Apapun harus dicoba sulit. sekarang. Oh, iya. Jadi semua harus Ya, dicoba. kalau kalah. Gomez. Kalau kalah, Lawan Palace. to be fair kalau menurut gue mending Enggak lepas lah, aja. kayaknya sekalian. enggak. Mending Lepas aja, lepas laganya. Kalau kalah ya, kalau kalah gue nggak bakal reaksi Kok kalau kalah? Kalau kalah udah pasti Kalau lepas kalah dong. ya lepas. Iya dong. maksudnya kan tadi Kalau maksud kalah gua gimana dampaknya bagi perjalanan Liverpool, kepercayaan diri? blessing in disguise, makanya maksud Nggak gue main lepas di aja, ini, nggak main kompetisi. extra game lagi karena ini udah terbukti timnya ternyata nggak dalam-dalam banget, itu udah sesuatu yang kita Oke. paham, nggak dalam, jadi Oke. lepas Kalau kata sekarang gua bawa kebalik loh. oke. Liga kayaknya udah berat nih. Oh, ngejar trofi di sini. Ini trofi lah. Tapi ya Dan kemenangan itu kan bikin kepercayaan diri naik ya. mhm. Jadi moral All in di kompetisi Iya. jadi. Di Karabau. Iya sih, gua sih. Coba kalau dari Aldi kan bilang ini dilema, mau menang dilema, kalah dilema. Kalau dari Rizal kan tadi juga bilang kemungkinan bisa jadi di krisis seperti ini mungkin butuh ya Butuh, sebenarnya butuh. menang. Jadi mungkin tim inti bisa turun gitu. Kalau dari Virzi ngelihatnya gimana? Liverpool Nggak bakal lawan- nurunin tim cadangan sih kayaknya sih bakal Karena nggak ada. tim inti karena nggak ada. Iya karena slot ini kan lagi mencari siapa personel yang bisa trusted ya, terutama kalau ambisi dia tetap di liga ya mungkin ada banyak yang bilang bahwa liga udah dilepas berapa 7 poin dari Gapnya puncak ya, 7 poin. gapnya, tapi seperempat jalan musim artinya ada 3/4 lagi masih bisa dikejar. Januari nanti kan ada perubahan lagi pasti tambahan personel. Menurut gue masih bisa dikejar juga di Premier League. Tapi kalau dalam form kayak gini ya hal terbaik adalah nyari kemenangan dimanapun lawan yang lu hadapi ya itu termasuk di Carabao Cup. Ya. Minimal untuk mengembalikan mental dulu Iya, ya. itu udah intinya Supaya itu. Salah. Bango yang terluka tadi Iya, itu kalau iya, katanya Aldi ya keren banget. Alright, terima kasih banget untuk pundit-pundit Tapi pria Rizal di pede sini. menang nggak? Pede, Kalau gua sih malam ini nggak. pede. Malam ini pede. Oke. Back Menang lah, English. menang. Kita lihat ya, Go. 2 menang, 1 kalah. Mana nih? Siapa? Kawanku Palace till I die. Ayo Palace till I die. Masalahnya mindsetnya bagi PLS ini trofi yang pengen mereka juarain. Nah. Itu problem tuh sebenarnya tuh. Jadi ya Enggak, tapi punya mindset begitu. Tapi mereka ada Europa League, mereka juga capek. Kebelah juga, Iya. fokusnya. Capek Dan juga pengen kebelah trofi ya. mereka. Jadi Tahu. ya udah. Oke, ada Nggak 2 apa-apa, suara jadi yang Liverpool bilang doang. Liverpool akan menang, tapi 1 suara bilang Liverpool akan kalah melawan Crystal Palace. Kita lawan Brighton loh. Kalau Biasanya sampai gini. kalah, yang itu bakal dirujak sama fans MU. Iya iya benar-benar. Tutorial ngalahin Brighton ada di YouTube-nya MU. Oke. Iya, iya. Benar-benar. Ini juga seru loh. Newcastle Tottenham. Spurs. Iya. Oh. Ini juga seru. Nggak dua- tidur Baik, lagi baik. nanti. Panas. Iya. Yang Nggak tidur seru-seru lagi. di Premier Sayangnya League. Grimsby kalah ya. Ah, Iya ya. tim Grimsby. underdog gitu tuh. Grimsby ngalahin siapa? Alright, baiklah karena waktu kita sudah sangat terbatas ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat para pundit, buat JM Kasih, Team Evelyn. semuanya thank you so much yang sudah memeriahkan hari ini juga, dan pastinya terima kasih buat Roro Jongrang Indonesia, buat LED-nya, buat JM Team di sininya, dan jangan lupa untuk saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia, dan pastinya juga jangan lupa saksikan Jebret Talks yang ngomongin soal Timnas bersama dengan para legend Timnas Indonesia hanya di JM TV. Bye, sampai ketemu lagi. Legend Indonesia. Legend Indonesia. Legend Indonesia. Hush hush. Sana.